Assalamualaikum, balik lagi di channel Akbar CK, channelnya keren keras ya. Kali ini kita akan mendengarkan koar-koarnya Bang Deddy Sitorus terkait politik dinasti. Ya, selama ini kan Bapak Jokowi, keluarganya Bapak Jokowi itu diisu-isukan perihal politik dinasti. Padahal sebaliknya ya, Partai Merah ini yang melakukan praktek politik dinasti. Teria Dahlan tergantikan oleh cucunya Soekarno, Romi Soekarno. Ya, yang jelas-jelas itu masih keluarga ya. Keluarganya Ibu Megawati. Ya. Kita langsung aja lihat cuplikannya Arteria Dahlan ya, yang mengatakan tidak mempersoalkan kalau dia diganti oleh Romi Soekarno. Semoga mencerahkan. Nggak ada. Jadi saya tuh mungkin berbeda dari yang lain. Makanya banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal. Saya ini loyalis PDI Perjuangan. Darah saya ini merah. Gak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget. Semua orang menyatakan ayo lawan. Tapi saya katakan tidak. Bu Mega itu orang tua saya. Itu ibu saya. Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang. Kemudian minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun. Saya punya janji kepada Ibu Mega. Saya punya janji kepada Ibunda Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dia bilang nggak masalah Pak. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya ya kalau boleh dibilang saya membalas. Polri khususnya karena ingin melakukan konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Ini dipecat ngelawan. Ya, Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Kuasa hukum Tia Rahmania, Cupriyanto Purba menuding penunjukan Boni Triana sebagai anggota DPR RI terpilih sudah direkayasa. Sebab Boni telah diumumkan jauh sebelum ada keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Sekjen menyampaikan, tapi ini untuk deklarasi boleh ke Pak Hasto, di bulan Juni tanggal 5 bahwa yang menjadi DPR itu adalah Boni. Artinya apa? Dia udah mendahului putusan Mahkamah Partai. Ini kuasa hukumnya nih, rame di timeline kita. Ada si bapak petugas banteng. Anyway, bapak ngajak ngomong anak kodok. Emang ada anak kodok main TikTok, Pak? Rame deh jagat maya dengan buzzer-buzzer yang mempertanyakan, oh dinasti di PDI Perjuangan, bla bla bla. Tadi ini kan adalah orang yang lantang banget kalau misalnya komentarin apa yang disampaikan orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain. Ya boleh dong, kita juga boleh ikut komentar dong tentang apa yang pada disampaikan. Hidupin dong Pak fitur-fiturnya supaya kita lebih gampang komentarin, gak usah repot-repot tuduh dulu dan manual kayak gini kan. Kalau memang berani mengomentari orang lain, harus berani juga dikomentarin oleh orang lain Pak. Aduh, kejadian di Banten itu sudah berbulan lalu, ya sudah melalui proses mahkamah internal dan keputusan di KPU. Oke? Terjadi hal-hal yang tidak benar gitu. Akhirnya melalui mekanisme diputuskan ada pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu. Clear itu. Jadi itu jauh sebelum insiden di Lemhanas di mana orang itu menyerang, katakanlah mengkritik secara langsung juru bicara KPK. Jadi itu hanya panggung untuk mencari simpati publik. Kalau dipikir pakai logika, kalau Bapak bilang si Doi emang udah bermasalah dari berapa lama, kenapa Doi masih ada di acara itu? Coba deh, pikir deh. Oke, jangan tarik-tarik ke PDIP dong ya. Kalau diterusin nanti malah dia yang rugi. Kenapa nggak berani diterusin Pak? Katanya dia yang rugi. Ya udah terusin aja, kalau mau bener ngapain takut untuk nerusin? Aneh.
Lalu ada keributan nih, katanya Romi Soekarno, ya, dinasti. Aduh, ngerti deh kita. Kagak Pak, hidup. Lagian emang dinasti kan. Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke, Pak Romi Soekarno adalah anaknya Bu Rahmawati, yang juga adalah adiknya Bu Megawati. Yang artinya Pak Romi Soekarno adalah keponakannya Bu Megawati. Dan lagi pula, apa hubungannya Bu Rahmawati yang udah nggak ada dari 2021, udah beristirahat dengan tenang di bawah-bawah coba? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Pikirin secara logika, mana ada orang nyalek, repot-repot nyalek, keluar duit, keluar tenaga, keluar segala-galanya, terus baru diajak ngomong hati ke hati, terus menyerahkan dengan mudahnya apa yang sudah diperoleh, kemenangan yang sudah diperoleh. Kalau misalnya tidak ada sesuatu. Beliau berkenan memberikan jalan bagi Bung Romi, ya, dan itu diizinkan oleh pimpinan partai. Karena apa? Karena dapilnya itu Blitar adalah makam Bung Karno ada di sana. Gitu. Yakin yang mengizinkan ketua partai, bukannya yang meminta ketua partai. Kan gak ada yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kejujuran daripada si ketua partai sendiri. Itu udah disepakati. Terus kenapa bukan Arteria Dahlan? Arteria Dahlan itu suaranya nggak nyampe, oke? Jadi begitu Ibu Sri Rahayu menyerahkan kepada Romi Soekarno, ya otomatis karena ini adalah partai yang sangat ideologis, sangat solid, Arteria Dahlan tidak mengambil jatah itu. Iya ya Pak, saya paham yang solid, gitu kan, yang solid buat keluarga itu kan Pak. Lagian gini ya Pak ya, saya juga udah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan itu sedikit kontradiktif dan klise. Kenapa? Karena ketika Pak Arteria Dahlan menyampaikan hal itu bertolak belakang semua dengan apa yang dia lakukan. Pertama, kalau memang seperti itu ya dari awal aja, gak usah nyalek sama sekali. Kenapa dia harus repot-repot buang-buang tenaga, buang waktu, berusaha meyakinkan masyarakat untuk diberikan keyakinan, kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Dan ketika, walaupun dia sudah kalah, dia punya kesempatan untuk bisa menjadi apa yang dia upayakan dan usahakan itu, dia melepasnya begitu aja. Dengan alih-alih memberikannya kepada Royal Family. Oh, ini ada pernyataan darurat ya Pak ya? Tanya. Memberikan karena melayani Royal Family. Sehingga Romi Soekarno dilantik, dan itu adalah keputusan yang hebat dari kader-kader PD Perjuangan gitu. Bukan kayak Simul gitu loh, nggak setuju, gebukin nikam gitu kan. Kalau misalnya Anda menggambarkan bahwa Simul itu udah maksa, gebukin, nikam, nyeret, whatever you said about that, ujung-ujungnya yang jadi hakim itu rakyat. Kalau yang nih, the Royal Family, rakyat udah kasih keputusan, malah dilanggar. Coba dong bayangin, melanggar keputusan daripada hakim. Parah itu, parah. Jadi kalau nggak tahu, gak usah sok jago. Saya menghilang karena pelantikan hari ini seharian, dari tadi malam kita di karantina, oke? Bukan takut sama kalian, baca-baca dong, bentar. Pak Deddy, saya mah kagak nanya, Pak Deddy itu mau di karantina kek, mau dikurung kek, mau dikungkung kek, mau dikentongin kek, mau dikubur kek, maaf Pak, kelepasan. Itu mah terserahnya Pak Deddy aja. Tapi kalau misalnya ya, saya melihat apa yang Pak Deddy sampaikan sebagai seorang wakil rakyat, kayaknya Pak Deddy nggak cocok menjadi seorang wakil rakyat. Karena dari tata krama aja, Pak Deddy nggak punya. Enak aja ngata-ngatain orang-orang dongo. Siapapun yang nggak sepaham sama Pak Deddy, artinya Pak Deddy katakan mereka bazar. Dan mereka, Pak Deddy katakan dongo. Aduh, gini kualitas wakil rakyatnya, yakin bisa mewakili rakyat dengan baik. Kalau misalnya tata krama aja nggak punya. Lagi pada nganggur deh semua. Oke, jadi kalau ada yang bilang dinasti, lihat dong gitu ya. Ini partai siapa? Ini partai rakyat, ketua umum Ibu Megawati. Ada Romi Soekarno, ya seperti kader lain. Nyalek, silakan berproses dengan Ibu Sri Rahayu. Yada. Partai rakyat, he said. Tapi kalau saya melihatnya, menurut apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan, ini sih partainya Royal Family. Kalau misalnya Mama mau berproses seperti apa yang Pak Deddy sampaikan, ya udah, legowo, terima kekalahan. Kalau nggak dipilih sama rakyat, nggak usah pakai acara ini itu lagi. Memang yang udah menang, yang dipercayakan rakyat, ya biarkan dong. Mereka menerima dan menjalankan amanat rakyat. Itu baru benar, jangan membenarkan hal yang yada. Arteria Dahlan, silakan, saya enggak. Saya ingin keluarga Bung Karno juga di situ. Lah, itu keputusan mereka. Urusannya apa? Emang ada dipaksa-paksa? Jangan suka ngawur kalau nggak tahu, oke? Aduh, payah lu, fufafa lu semua. Oh iya Pak Deddy Sitorus, sebagai sesama manusia yang hidup di dalam kasih Allah, saya hanya ingin mengingatkan saja sebagai sesama manusia loh ya. Kalau misalnya Pak Deddy Sitorus habis bikin VT, jangan lupa lakuin sakramen tobat. Soalnya kagak ada satu VT pun yang tidak ada kata umpatan, kata benci, dan rasa benci. Itu bukannya tidak diajarkan ya oleh
Kristus. Ya udah, semoga Bapak selalu sehat dan selalu damai, dan hatinya selalu dilapangkan dan hilang rasa benci dari hatinya Bapak. Ini tanggapan Bang Denny sama Bang Deddy terus gimana ya? Ini kalau saya di fix ini atau komentar real atau fakta dinasti politik yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Akhirnya Pak Jokowi sepertinya. Halo bos, sepertinya Bapak ini senang kali kalau Bapak Jokowi itu susah atau IKN itu gak jadi. Kau kerja aja lah, ngapain kau urusi? Mungkin kamu benci sama Pak Jokowi ya? Kerja lele sesuai pengetahuan kamu. Kalau DPR itu biasanya ngapain ya udah itu aja. Ini enggak kayak mama lah. Sementara Jokowi atau tanggalnya pun belum sampai, belum lagi 17-an. Udah langsung prediksi gak jadi. Istighfar lah, istighfar. Saya suka bingung dengan statement-statement seragam dari buzzer-buzzer anak kodok, para pemuja berhala yang menafikan akal sehat. Selalu begini sih bilangnya, kalau kita posting apapun, sakit hati ya, sakit hati. Masya Allah, ini memang mereka ini terkenal dengan suka standar ganda dan nggak pakai nalar. Misalnya begini, kalau kritik kita terhadap Mulyono hari-hari ini dikatakan karena sakit hati, bagaimana dengan alasan Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan atau mengkhianati PDI Perjuangan? Katanya sakit hati karena dianggap petugas partai, sakit hati karena disuruh duduk di depan Ibu Ketua Umum, sakit hati karena katanya tanpa PDIP nggak bisa apa-apa. Itu semua sakit hati, sehingga mereka membenarkan ketika Jokowi berkhianat gitu, ya kan? Tapi kalau kita mengkritik, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau langkah-langkah politik atau kelakuan Mulyono dan keluarga, selalu dibilang, oh sakit hati. Pala lu peang. Oke, sudah disaksikan tadi kan. Nah, bisanya menjelekkan orang lain, menyalahkan orang lain, menuduh begini begono, padahal mereka sendiri melakukannya. Giliran diserang nggak terima, ngeles sana ngeles sini. Ya, semoga dengan adanya video ini kita semua tercerahkan, khususnya masyarakat Indonesia. Jangan mau kita dibawa-bawa oleh elit-elit untuk menjadi terpecah-pecah ya. Jangan mau. NKRI harga mati. Doakan saja Indonesia semakin maju siapapun pemimpinnya ya. Ini tinggal menghitung hari, Bapak Joko Widodo akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Semoga Indonesia lebih maju lagi. Assalamualaikum.